sore, perkenalkan nama saya Maria Stuti Wanda dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 0522779098 akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah logika. Yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut sertakan juga contohnya. Term merupakan suatu himpunan cerita. Pada dasarnya ada pengertiannya dan ada himpunannya, dan tidak mungkin ada term tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Term merupakan konsep sebagai dasar penalaran, perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya, sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok term tersebut dalam penalaran. Term memiliki banyak jenisnya. Berikut jenis term yang akan saya bahas. Yang pertama, term singular. Term ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang atau golongan tertentu yang spesifik. Misalnya, Tommy orang itu, kelompok itu, desa itu, dan lain sebagainya. Yang kedua, term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Artinya, term jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semuanya bawahannya. Contohnya, beberapa pegawai, 4 orang siswa, dan masih banyak lain sebagainya. Yang ketiga, term universal. Term jenis ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya, masing-masing tanpa terkecuali. Misalnya, semua orang, setiap warga, dan lain sebagainya. Soalnya yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan penalaran yang menciptakan argumen tidak benar. Argumen ini biasanya tidak berdasarkan bukti atau fakta ilmiah dan bersifat mempengaruhi orang lain. Logical fallacy adalah penilaian atau argumen berdasarkan pemikiran logis yang buruk atau kesalahan dalam penalaran. Bisa dikatakan sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen tidak benar dan tidak masuk akal. Kesalahan penalaran tersebut umumnya bisa dibuktikan dengan fakta ilmiah. Cara agar terhindar dari logical fallacy yaitu yang pertama, mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar bisa terlepas darinya. Yang kedua, membuat poin atau catatan sebelum menyampaikan argumen untuk melihat apakah argumen yang disampaikan sudah runtut. Yang ketiga, berusahalah untuk tidak setuju dengan kesimpulan yang Anda buat sehingga dapat melakukan cross-check kepada orang lain terkait keruntutan dan kebenarannya. Yang keempat, sadar bahwa membuat argumen atau klaim terhadap sesuatu membutuhkan rujukan yang relevan dan bukti kebenarannya. Logical fallacy berbahaya bagi kita, karena bisa saja kita terjebak atau bahkan menyesatkan orang lain hingga membuat keputusan yang salah. Maka dari itu, kondisi kesalahan berlogika juga berbahaya jika terjebak dalam hoaks atau kecacatan berlogika. Maka dari itu, selain mempelajari tentang logical fallacy, kita juga harus waspada terhadap kondisi sesat pikir agar tidak terjerumus pada tipu muslihat orang lain. Demikian jawaban saya. Sekian dan terima kasih.